Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi azza wa jalla wa khairal hadyi هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini di malam yang ke-14 dari bulan Dzulqa'dah di tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita semuanya niat-niat yang ikhlas di dalam menghadiri majlis-majlis ilmu, sehingga ilmu-ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, dan kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah berjalan di bawah naungan petunjuk dan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah li nukhbatin minal ulama, dan kita masuk pembahasan bab yang terakhir dari kitabus shalah, itu bab yang ke-15 terkait dengan permasalahan seputar salatul janazah dan ahkamul janaiz, hukum-hukum terkait dengan penyelenggaraan jenazah di dalam syariat Islam. Silakan dibaca
الباب الخامس عشر. Assalamualaikum ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallifu hafizahumullah, al-babul khamis ashar fi salatil janazati wa ahkamil janaiz. Wa fihi iddatu masail. Al-janaizu jam'u janazatin bi fathil jimi wa kasriha bi ma'na wahidin. Wa qila bil fathi ismun lil mayyit wa bil kasri ismun lima yahmilu alaih. Lima yuhmalu alaih. Wa yanbaghi lil insani ay yatadhakkara al mauta wa nihayatahu fi hadhihi ad-dunya. Fayasta'iddu lidzalika bil amali shalih. والتزود للآخرة والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وتسن عيادة المريض وتذكيره التوبة التوبة والوصية فإذا احتضر يسن تلقينه لا إله إلا الله وتوجيهه للقبلة فإذا مات سن تغميضه والإسراء بتجهيزه ودفنه. طيب حسبك, cukup dulu. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Iya, berkata penulis hafizahumullahu taala, al-janaizu jam'u janazatin atau jinazatin. Kata al-janaiz di dalam bahasa Arab merupakan bentuk jama', isim jama'. Mufradnya adalah janazatun atau jinazatun bi fathil jim wa kasriha. Ya, bisa dibaca dengan memfathahkan jim janazah atau mengkasrahkan jim jinazah. Ya, dua-duanya boleh. Janazatun atau jinazatun bimaknan wahid dan maknanya sama. Janazah, jinazah maknanya sama. Waqila, pendapat yang kedua, bil fathi ismun lil mayyit wa bil kasri ismun lima yuhmalu alaihi. Sebagian ahli lughah, ahli bahasa membedakan antara kata janazatun dengan fathah, ya, dan jinazatun dengan kasrah. Kalau dengan fathah, janazah adalah yakni kata yang digunakan untuk mayit, ya, menunjukkan ya mayit, orang yang sudah meninggal, itu janazah, ya. Wabil kasri ismun lima yuhmalu alaihi. Sedangkan ya kalau menggunakan kasrah jinazah adalah kata atau istilah yang digunakan untuk wasilah, ya, yang digunakan untuk mengangkat jenazah. Bahasa kita apa? Keranda. Itu jenazah. Ya. Ya, kalau alatnya yang digunakan untuk mengangkat jenazah itu jinazatun. Ya. Tapi mayatnya ya janazatun. Ada dua ya penafsiran. Sebagian ahli bahasa ya menyamakan antara janazah dengan jenazah, maknanya sama. Sebagian memperinci ya antara penggunaan kata janazah dengan penggunaan kata jenazah. Kata penulis, wa yanbaghi lil insan
an yatadzakkara al-mauta wa nihayatahu fi hadhihi dunya. Sepatutnya, selayaknya bagi seorang manusia, seorang hamba untuk senantiasa mengingat kematian. Ya. Untuk senantiasa berusaha mengingat akhirnya di kehidupan dunia ini. Fayasta'idda lidzalika bil amali salih wat tazawwud lil akhirah wat taubati minal ma'asi wal khuruj minal madzalim. Di antara faidah, ya, orang yang banyak mengingat kematian adalah membuat orang tersebut mempersiapkan diri. Ya. Ketika seseorang dia banyak mengingat kematian, maka dia akan bersiap, ya, mempersiapkan dirinya untuk kematiannya tersebut dengan amal-amal kebaikan, ya, dengan beramal saleh, dengan mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Ini di antara faidah terbesar, ya, ketika seseorang itu banyak mengingat kematian. Ya, dia akan senantiasa berusaha untuk mempersiapkan bekalnya. Apa yang harus dia bawa ketika ajal mendatangi dirinya. Oleh karenanya di antara, ya, perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang beriman adalah mengingat kematiannya. Ya, mengingat kematiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Ketika dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggalkan dunia yang fana ini, apa yang sudah siap, apa dia siapkan dari perbekalan kehidupan akhiratnya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-281, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman, ya, untuk mempersiapkan hari ketika dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah satu kepastian, satu keniscayaan. Setiap kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah, ya, hari di mana kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak pernah dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masing-masing akan melihat balasannya. Ya, kebaikan sekecil apapun yang kita usahakan akan kita lihat hasilnya. Dan keburukan sekecil apapun yang kita usahakan akan diperlihatkan kepada kita di hari kiamat nanti. Di ayat yang lain, di surat Ali Imran ayat yang ke-158, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sunnatullah azza wa jal yang Allah berlakukan kepada hamba-hambanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Tidak mungkin tidak. Ya, sepanjang apapun umurnya, kelak suatu hari dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana perkataan seorang penyair, kullu ibni untha wa in talat salamatuhu yauman ala alatin hadba'a mahmulu. Setiap hamba, setiap manusia, setiap anak yang dilahirkan seorang wanita, wa in talat salamatuhu, meskipun usianya panjang, umurnya panjang, yauman ala alatin hadba'a mahmulu, suatu hari pasti dia akan ditandu di atas kerandanya. Tidak mungkin tidak. Ya, sepanjang apapun usia seorang hamba, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya orang-orang beriman mempersiapkan diri untuk suatu hari tatkala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia tidak lagi mampu beramal dengan fisiknya, maka gunakan masa hidup kita, gunakan masa sehat kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur segala macam kelezatan, yakni al-maut, kematian. Ya, maka mengingat kematian adalah bagian dari perintah Allah dan Rasulnya kepada orang-orang beriman. Ya, karena dengan mengingat kematian kita akan bersiap diri dan tidak terlena dengan kehidupan dunia. Ya, dengan mengingat kematian seseorang akan berusaha untuk bertaubat dari dosa dan maksiatnya. Dengan mengingat kematian seseorang akan berusaha untuk keluar dari kezaliman yang pernah dia lakukan. Karena setiap kezaliman yang dia lakukan pasti akan dia lihat hasilnya ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, wa tusannu iyadatul marid wa tadhkiruhu at-taubata wal wasiyah, dan disunnahkan untuk menjenguk orang yang sakit. Ya, karena sakit itu ya ghalibnya adalah muqaddimah sebelum seseorang meninggal dunia. Ya, maka Islam mensyariatkan bagi orang-orang beriman untuk menengok saudaranya yang sakit. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasannya iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, itu hukumnya wajib. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwasannya iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, itu hukumnya wajib. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam ikhtiyarat beliau, dan juga pendapat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari ya, di dalam kitab sahihnya, di dalam kitab Al-Mardha dari kitab Sahihul Bukhari, beliau membuat bab dengan judul Babu wujubi iyadatil marid. Bab wujub iyadatil marid. Bab kewajiban menjenguk orang yang sakit. Maka di sini terdapat isyarat dari beliau bahwasannya pendapat yang beliau pilih dalam masalah iyadatul marid adalah wajib. Bahwasannya menjenguk orang yang sakit itu hukumnya wajib.
Kemudian beliau membawakan hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at'imul ja'i' wa'udul marid wa fukul 'ani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan makan orang yang kelaparan. Tengoklah, jenguklah orang yang sedang sakit dan merdekakan ya para tawanan. Merdekakan para tawanan. Jadi menjenguk orang yang sakit itu di antara perkara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasannya menjenguk orang yang sakit hukumnya apa? Hukumnya wajib. Seperti Al-Imam Al-Bukhari ya, sebagaimana yang beliau yakni bawakan di dalam kitab sahihnya, bab di dalam Kitabul Mardha dengan judul bab wujubi iyadatil marid, bab wajibnya menjenguk orang yang sakit. Ya. Jamaah yang Allah muliakan, menjenguk orang yang sakit memiliki fadilah yang sangat besar di dalam agama kita. Ya. Ketika seorang muslim menyempatkan diri ya untuk menengok saudaranya yang sedang sakit, maka alangkah banyak kebaikan yang akan dia dapatkan. Jadi antara dalil yang menunjukkan keutamaan iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari jalan Thauban radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengunjungi orang yang sakit, man 'ada maridan, yani iyadatul marid, siapa yang menengok orang yang sakit, maka dia senantiasa menikmati jamuan surga. Ya. Menikmati buah-buahan surga. Ya. Maksudnya kata para ulama, yakni pahala. Ya, ketika seseorang dia berangkat keluar dari rumahnya dengan maksud untuk menengok saudaranya yang sedang sakit, ya, maka dia senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala hatta yarji', sampai dia kembali ke rumahnya. Ya, ini di antara fadilah menengok orang yang sakit. Di antara keutamaan menengok orang yang sakit adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam sahih Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Wa in 'adahu 'ashiyatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Wa kana lahu khurfatun fil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain yang sedang sakit, yang menengok saudaranya yang sedang sakit di pagi hari, kecuali ada 70.000 malaikat yang mendoakan kebaikan untuk dirinya sampai sore hari. Ya, ketika seorang muslim menjenguk saudaranya di pagi hari, maka ada 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa taala yang terus mendoakan kebaikan kepada hamba tersebut sampai masuk sore hari.
Ketika seorang muslim menjenguk saudaranya di sore hari, maka di sana ada 70.000 malaikat yang senantiasa terus menerus mendoakan kebaikan untuk dirinya sampai masuk pagi hari. Ya. Maka ketika kita berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjenguk saudara kita yang sakit, alangkah banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Ya. Alangkah banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Wa tadhkiruhu bi at-taubata wal wasiyah. Kata penulis, disunahkan ya, ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit, kita memberikan tadzkir, ya, mengingatkan orang tersebut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan wasiat. Ya, kalau seandainya sakitnya parah, ya kemudian dikhawatirkan akan berujung pada kematiannya, maka ingatkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingatkan untuk berwasiat. Fa idza tudhira yusannu talqinuhu. Ketika seseorang dalam kondisi ihtidhar, ya dalam kondisi naza', dalam kondisi sakaratul maut, maka disunnahkan bagi orang yang ada di samping ya orang tersebut untuk mentalqinnya, ya dengan mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Dan talqin di sini ya kata para ulama yakni disampaikan dengan kelemah lembutan. Ya, disampaikan dengan kelemah lembutan. Ya, dipanggil dengan panggilan yang paling dia sukai. Ya, kemudian talqin orang tersebut ya dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, kalau dia adalah ya suami bagi seorang istri, maka panggil ya dengan panggilan yang paling dia sukai semasa hidupnya. Ya, kemudian ucapkan ya dengan penuh kelemah lembutan la ilaha illallah. Ya, Mas, ya atau Pak, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Ya, membimbing orang tersebut agar dia berucap la ilaha illallah dengan harapan kalimat la ilaha illallah itulah kalimat terakhir yang terucap dari lisannya. Ya, sebelum dia meninggalkan dunia ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara sunnah yang disunnahkan ketika seseorang ya ada di samping orang yang sedang ihtidhar, sedang naza', sedang sakaratul maut, disunnahkan untuk mentalqin ya orang tersebut, membimbing orang tersebut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah, ya talqinkan orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka sunnah mentalqin ya adalah ketika seseorang hendak meninggalkan dunia. Ya. Dengan harapan tadi, ya, akhir kalimat yang dia ucapkan dalam kehidupan dunia adalah kalimat la ilaha illallah tersebut. Ya, sehingga dia mendapatkan keutamaan sebagaimana yang Nabi kabarkan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Ya, siapa yang akhir ucapannya dalam kehidupan dunia adalah la ilaha illallah,
maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, talqin di sini jamaah yang Allah muliakan bukan dengan cara berteriak-teriak. Ya. Bukan dengan cara apa? Yakni apa? Saling bersahut-sahutan, tidak, tapi cukup satu orang. Ya, cukup satu orang. Ya, diusahakan orang yang paling dekat dengan mayit tersebut, dengan orang yang nazak tersebut. Ya, orang yang paling dia sayangi, yang paling dia cintai, ya, yang paling dia hormati, maka hendaknya berusaha untuk mentalkin orang tersebut. Ya. Dibimbing mengucapkan la ilaha illallah. Ya, imma seorang istri ya untuk suaminya, atau sebaliknya seorang suami untuk istrinya, ya, atau seorang anak mentalkin orang tuanya, ya, diingatkan, ya, dipanggil dengan panggilan yang paling dia cintai selama di dunia, kemudian bimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana ya ketika Nabi SAW mentalkin siapa? Abu Talib. Ya, ketika hendak meninggal dunia, Nabi panggil dengan panggilan yang sangat dia cintai. Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhaju laka biha indallah. Satu kalimat yang kalau seandainya engkau ucapkan ya di saat ini, di akhir kehidupanmu, aku akan jadikan sebagai hujjah untuk menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disunnahkan untuk mentalqin ya al-muhtadir, orang yang hendak meninggal dunia, dengan ya kalimat la ilaha illallah. Wa taujihuhu lil qiblah, disunnahkan pula ya untuk menghadapkan ya orang yang hendak meninggal dunia tersebut ke arah kiblat. Fa idza mata sunna taghmiduhu. Kemudian ketika dia telah meninggal dunia, maka disunahkan untuk memejamkan kedua matanya. Ya, disunahkan untuk menutup kedua matanya. Karena ya ketika seseorang meninggal dunia, yaitu dia matanya terbelalak. Ya. Karena mata itu melihat, ya, ketika nyawanya dicabut, ruhnya dicabut, ya, diikuti oleh pandangan mata. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, ketika ya Abu Salamah meninggal dunia, maka Nabi SAW ya bertakziah mendatangi jenazah Abu Salamah. Kata Ummu Salamah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basarahu fa aghmadahu. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Abu Salamah. Ya, melihat jenazah Abu Salamah dalam kondisi pandangan matanya terbelalak, ya, matanya terbuka. Fa aghmadahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkan kedua mata Abu Salamah. Ini di antara sunnah. Ya, ketika seseorang meninggal dunia, ya, maka disunahkan untuk memejamkan kedua matanya, menutup kedua matanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar." Sesungguhnya ruh seseorang ketika dia dicabut ya oleh malaikat maut, ya, maka kemana roh itu pergi akan diikuti oleh pandangan mata manusia. Ya. Kenapa? Karena pandangan mata disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tabir ghaib disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang melihat ketika ruhnya dicabut oleh malaikat. Ya. Sehingga diikuti oleh pandangan matanya. Ya, sehingga pada umumnya ketika orang itu meninggal dunia, maka matanya akan terbuka. Ya.
Maka disunahkan ya bagi orang yang hadir ketika seseorang meninggal dunia untuk memejamkan kedua matanya. Wal isra'u bitajhizihi wa dafnihi. Dan disunahkan ketika seseorang telah meninggal dunia, maka disegerakan penyelenggaraan jenazahnya. Jangan ya ditunda-tunda. Disunahkan untuk menyegerakan ya pemandiannya, ya, kemudian dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Ya jangan ditunda-tunda, disunahkan untuk disegerakan. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilai wa in taku ghaira dzalik fa syarrun tad'unaha an riqabikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segerakan ya di dalam mengantarkan jenazah. Bersegeralah ya, selesaikan ya pengantaran jenazah itu. Kalau seandainya dia adalah jenazah yang baik, jenazah yang saleh, ya, maka kalian menyegerakan kebaikan untuk dirinya. Kalau seandainya dia adalah orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian menyegerakan kebaikan untuk dirinya. Namun kalau seandainya ternyata jenazah yang meninggal tersebut bukan orang yang saleh, tapi orang yang taleh, ya, orang yang fasik, pelaku maksiat, ya, maka kalian ya menyegerakan untuk melepaskan keburukan dari pundak-pundak kalian. Ya, kalau dia orang yang baik, kalian segerakan dengan kebaikan. Kalau dia orang yang buruk, maka kalian segerakan ya untuk melepaskan keburukan dari pundak-pundak kalian. Maka di antara sunnah kata para ulama, ya dalam masalah penyelenggaraan jenazah adalah disegerakan. Ya, segerakan penyelenggaraan jenazah tersebut dari mulai ya pemandian sampai ya penguburan, disegerakan, jangan ditunda-tunda ya tanpa ada alasan yang syar'i. Allahu a'lam. Ini muqaddimah yang penulis bawakan ya di bab yang ke-15. Kita masuk masalah yang pertama tentang hukum memandikan jenazah serta kaifiyat tata cara memandikan jenazah. Silakan dibaca al-mas'alatul ula. Al-mas'alatul ula hukmu ghuslil mayyit wa kaifiyatihi. Al-ula hukmuhu ghuslul mayyit wajibun li'amarahu sallallahu alaihi wasallam li'amrihi sallallahu alaihi wasallam bih kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi waqasathu naqatuhu naqah yang zaman unta alladhi waqasathu naqatuhu iksiluhu bima'in wasidrin wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi ibnatihi Zainab radhiyallahu anha iksilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an wa huwa fardu kifayatin ijma'an. Ats-tsaniyah kaifiyatul ghusl yanbaghi ay yakhtara litaghsilil mauta man huwa thiqatun adlun arifun bi ahkamil ghusli wa yuqaddamu fit taghsili al-wasi thumma al-aqrab fal aqrab kal abi wal jad wal ibn idza kanu arifina bi ahkamil ghusli wa illa qudima ghairuhum mimman huwa alimun bidzalik war rajulu yaghsiluhu ar-rijal wal mar'atu taghsiluha an-nisa
ولكل واحد من الزوجين تغسل الآخر فالرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها ولكل من الرجال والنساء تغسل الأطفال دون سن السابعة ولا يجوز للمسلم رجلا كان أو امرأة تغسل الكافر ولا حمل جنازته ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولو كان قريبا كالأب والأم ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا وأن يغسل في مكان مستور ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت. Baik, hasib. Cukup dulu. Jazakallahu khairan wa baraka fi. Iya, masalah yang pertama terkait dengan hukum memandikan mayat atau jenazah dan tata cara memandikan jenazah. Al-awwal hukmuhu ghaslul mayyit wajib. Memandikan jenazah itu hukumnya wajib. Jadi fardu kifayah. Ya, wajib yang sifatnya kifai, bukan fardu ain. Ya, kecuali tidak ada lagi, ya kecuali ya pihak tertentu yang menyelenggarakannya, yang memandikannya, maka bisa naik statusnya dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Tapi hukum asalnya memandikan jenazah itu fardu kifayah. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bihi, berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memandikan jenazah. Kama fi qawlihi fil muhrim alladhi waqasathu naqatuhu, sebagaimana ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan salah satu sahabat yang meninggal dunia dalam kondisi muhrim, berihram, ya, di mana dia terjatuh dari ya ontanya, ya, kemudian meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan sahabat, ighsiluhu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Ya. Maka ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hukum asal perintah menunjukkan apa? Menunjukkan kewajiban. Ya, menunjukkan kewajiban. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi ibnatihi Zainab radhiyallahu anha. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ya jenazah putri beliau Zainab ketika meninggal dunia. Ya, Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada sahabiyat, ya, kepada wanita-wanita sahabiyat yang memandikan jenazah putri beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ighsilnaha thalathan au khamsan au sab'an. Mandikan oleh kalian ya jenazah putriku sebanyak 3 kali bilasan. Ya, mandikan sebanyak 3 kali. Kalau enggak cukup boleh 5 kali. Kalau enggak cukup ya boleh 7 kali atau lebih dari itu, kalau memang dibutuhkan. Ya. Wa huwa fardhu kifayatin ijma'an. Dan hukum memandikan jenazah, hukum asalnya adalah fardu kifayah dengan kesepakatan para ulama. Ya, dengan ijma' para ulama. Ya, kecuali dalam kondisi tertentu di mana tidak ada yang memandikan jenazah tersebut, ya kecuali ya 1 orang, ya, atau 2 orang, maka hukumnya berpindah dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Ya, menjadi fardu ain. Ketika tidak ada lagi pihak yang memandikan jenazah tersebut, ya kecuali ya 1 atau 2 orang tertentu, maka hukumnya berpindah ya dari status fardu kifayah menjadi
fardu ain. Wallahu a'lam. Baik, untuk kaifiyah ya, al-ghusl, tata cara memandikan jenazah, insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Sudah masuk waktu Isya, silakan adzan terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan kita beri kesempatan setelah kumandang adzan untuk salat Isya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ada pertanyaan? Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini memandikan jenazah memakai kamper dicampur air. Kamper maksudnya apa? Kapur barus ya. Dicampur air. Manakah yang lebih sunnah? Memakai daun bidara atau sama saja dengan memakai kamper dihaluskan? Iya. Jawabannya kedua-duanya sunnah. Ya, kedua-duanya sunnah. Memandikan jenazah dengan daun bidara itu sunnah. Ya, kemudian memandikan jenazah dengan diberikan kapur barus, hukumnya apa? Sunnah. Ya. Hanya saja untuk daun bidara ya, itu disunnahkan di bilasan yang pertama, kedua, dan sebelum yang terakhir. Ya. Sedangkan kapur barus, ya, air yang dicampur dengan kapur barus itu sunnahnya ya pada bilasan yang terakhir. Ya. Di bilasan yang paling akhir maka enggak lagi pakai daun bidara, ya. Tapi yang digunakan adalah air yang dicampur dengan kapur barus. Itu ya sunnahnya. Jadi dua-duanya sunnah. Ya, dua-duanya sunnah. Hanya saja yang membedakan adalah yakni penempatannya. Ya, bilasan yang pertama, yang kedua atau sebelum yang terakhir menggunakan air dengan campuran daun bidara. Kalau enggak ada pakai sabun boleh. Ya. Dan bilasan yang terakhir baru menggunakan ya kafur. Sebagaimana akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Tatkala kita membahas tentang kaifiyatu al-ghasli. Ya, tata cara memandikan jenazah. Nanti ada ya penjelasannya. Ya, ada penjelasannya. Kapan jenazah itu ya disunahkan untuk dibilas dengan air yang dicampur dengan kapur barus, dan kapan ya disunahkan untuk disiram dengan air yang bercampur dengan daun bidara. Insyaallah kita ya lebih perdalam di pertemuan yang akan datang. Tapi secara umum kedua-duanya sunnah, ya, kedua-duanya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Waktu itu ada yang sakratul maut, dia sholat rukun itu sampai 24 jam. Terus cara dia ngajarin untuk sholatnya gimana? Anaknya mentargetkan beliau. Terus apakah dia wajib sholat atau dibimbing di wudu sholat itu? Dia sadar apa tidak? Dia sadar apa tidak? Hanya cuma suara ngoroknya terus sampai 24 Ya, kalau dia nggak sadar bagaimana kita menuntun dia sholat? Ya tentu
ya sudah di luar kewajiban, ya di luar kewajiban. Tapi kalau mungkin dia masih mendengar, ya kita bisikkan la ilaha illallah, ya. Tapi kalau ya sudah di luar kesadaran, ya sudah ya ini tidak bisa komunikasi sama sekali, ya maka nggak ada kewajiban sholat, ya. Ya tinggal bagaimana kita berusaha untuk mentalqin dia, ya dengan kalimat la ilaha illallah dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah. Iya, mudah-mudahan dia dengar, ya, dan mudah-mudahan dia bisa mengucapkan dengan lisannya, meskipun nggak terdengar oleh kita. Ya, bisikkan secara halus, secara lembut, ya ke telinganya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Fadhal. Iya, barakallahu fiik. Terkait dengan yakni kondisi seseorang ketika dia sakit yang sangat lemah, maka kalau memang dia berhajat dan dia sangat berhajat untuk menjamak salat, maka diperbolehkan. Ya, sedangkan mengqashar maka tidak. Ya, kecuali kalau dia musafir. Ya, kalau dia statusnya sebagai orang yang mukim, maka tidak boleh mengqashar salatnya. Tapi kalau jamak boleh. Ya, karena menjamak salat itu terkait dengan apa? Dengan hajat. Ya, bukan terkait dengan safar. Ya. Beda dengan qashar. Kalau qashar terkait dengan apa? Dengan rukhsah safar. Ya, ketika seseorang dia berstatus sebagai seorang musafir, maka boleh baginya untuk mengqashar salat. Ya, tapi kalau dia berstatus sebagai orang yang mukim dan dia berhajat untuk menjamak salatnya seperti seorang yang kepayahan, ya, sakit yang memang dia membutuhkan untuk menjamak salatnya, maka diperbolehkan. Ya. Tapi hanya sebatas menjamak salat, ya, mengumpulkan dua waktu salat di satu waktu dengan tanpa mengqashar ya salatnya. Karena tidak ada rukhsah untuk mengqashar salat, ya, bagi orang yang mukim, ya, di tempat tinggalnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Fadhal. Berdosa ketika orang tua menikah muslim, salah satunya non muslim, tapi pas menikah untuk dijadikan pernikahan, dia masuk Islam jadi muslim. Ketika setelah menikah dia balik lagi agamanya. Nah, setelah meninggal kan awam untuk perkara agama, saya makamkan dengan cara Islam. Berdosa kasih. Iya, barakallahu fiik. Yang pertama, antum tahu nggak kalau itu non muslim? Tahu. Statusnya tahu. Kembali ke agama yang lama. Agamanya yang lama. Begitu meninggal, kan saya awam, saya makamin apa nih, kalau keluarga yang seagama sama dia, saya nggak kasih tahu. Antum yakin kalau dia kembali kepada agama yang lamanya? Iya. Iya. Mengasih tahu ketika kalau kamu muslim, ya kamu harus sholat. Iya. Iya, kalau memang antum nggak tahu ya hukum bahwasannya seorang muslim itu dilarang untuk menyelenggarakan ya jenazah ya orang yang kafir, orang non muslim, maka dalam kondisi itu ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keawaman antum, ya karena ya tidak tahunya ya antum terhadap hukum ya bahwasannya seorang muslim itu tidak boleh ya untuk menyelenggarakan jenazah ya orang yang meninggal di atas kekufuran dengan ya tata cara ya Islam, ya kita mandikan, kemudian kita kafani, ya dilimpahkan kepada ya orang non muslim untuk menyelenggarakan jenazahnya. Sebagaimana kita bahas nanti, ya belum masuk poinnya, larangan ya orang muslim untuk memandikan jenazah non muslim. Ya, tapi karena antum nggak tahu
Ya, maka masuk ke dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, tapi kalau antum tahu tapi antum sengajakan, maka antum berdosa. Tapi karena ketidaktahuan antum, keawaman antum terhadap hukum tersebut, maka insyaallah dimaafkan. Ya, insyaallah dimaafkan. Ya, nanti akan kita bahas ya tentang hukum memandikan jenazah orang kafir. Apakah boleh seorang muslim memandikan jenazah ya non muslim? Ya. Nanti akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Ya, terkait dengan masalah yang kedua, itu kaifiyatu al-ghusli insyaallah taala. Baik, kita cukupkan jamaah yang Allah muliakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.